Halo semuanya, balik lagi di channel gue, Limis Nali. Oke, video kali ini merupakan part pertama untuk restorasi Tornado gua. Dan di video kali ini kita akan fokus ganti ban dulu dan benerin velg belakang gua yang udah goyang-goyang. Nah, untuk part-part yang udah gua beli untuk ganti ban dan velg belakang itu yang jelas pertama ada ban. Ini gua beli ban Mizel. Tipenya ini gua lupa. Ukuran depan belakang itu gua sama ratain 80-80 ring 17. Nah, ini bentukannya kayak gini, kalian bisa lihat. Kayak gini. Gue bingung nih, gue nggak tahu, nggak ada keterangan kalau ini tuh soft compound atau medium compound ataupun hard compound. Tapi kalau dipegang ini serasa kayak soft, tapi nggak mungkin soft dong. Gue beli ini murah banget, harganya 140 ribuan satunya. Jadi dua itu nggak nyampe 300. Kenapa bisa murah? Karena ini stok produksi tahun lama 2017. Jadi ban ini tuh udah berumur 6 tahun. Wajar aja sih murah. Kalian bisa lihat nih, ukurannya tuh 80-80/17. Itu untuk ban. Terus gue beli ini as belakang karena as bawaan Tornado gue tuh udah loose parah dan udah gak beres. Siapa tahu itu ngaruh gitu ke velg gue yang goyang-goyang. Gak cuman asnya, tapi gue beli sekalian sama murnya, Ori SGP. Untuk harga as tuh segini harganya, kalau murnya segini harganya. Terus gak cuman itu, gue beli lagi ini karet tromol karena menurut gue udah harus diganti. Soalnya karet tromolnya itu udah pasti udah berapa puluh tahun ya, dari sejak motor ini pertama kali keluar. Pastinya udah gak pernah diganti. Udah pernah kebuka juga kemarin dan kelihatannya kondisinya udah parah. Jadi ya udah gue sekalian aja beli. Dan terakhir, part paling penting untuk restorasi velg belakang gue biar nggak goyang-goyang, dan mungkin penyebab utama kenapa velg gue bisa goyang-goyang itu ini laher yang tipe 62032 RS merek Koyo. Terus ada tipe yang ini juga 62012, ada ini tipenya yang 63012 RS. Jadi total ada 4. Nanti untuk link pembelian dan tipe-tipenya nanti gue cantumin di bawah, jadi kalian bisa cek. Untuk semua barang yang tadi gue sebutin itu semua gue beli di online shop di Shopee, karena menurut gue nyari spare part yang kayak gini tuh susah banget di daerah gue. Jadi ya udah gue beli online sekalian aja semua barang-barang yang kemarin di video kemarin yang kalian udah lihat juga pun itu semua dari Shopee. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, kita langsung mulai aja dari pembongkaran ban depan dan belakang, dan lihat nanti di bagian tromol. Oke, let's go.
Oke, alhamdulillah akhirnya bannya udah terpasang depan dan belakang, udah semua. Begitu juga dengan laher-laher, bagian perintilan di bagian tromol belakang itu udah kepasang semua. Dari semua laher yang gua udah beli kemarin itu, yang kepake cuman 3, sisa 1 itu ada di rumah teman gua simpen sebagai spare-nya aja gitu, cadangan. Dan kalian bisa lihat sendiri penampakannya. Kalau misalkan dilihat dari ini kayak gini bentuknya, secara detailnya kalian bisa lihat kayak gini. Abaikan knalpot gue yang udah karatan parah kayak gitu, perhatikan dan fokus aja ke bannya ya. Untuk depannya kayak gini, kalian bisa lihat dari tampak depan. Oh, by the way, ini motor habis dicuci jadi biar makin kelihatan kinclongnya gitu ya. Nih kalian bisa lihat dari tampak depan kayak gini. Ini kalau misalkan motor di kondisi miring kayak gini, kalau misalkan lurus jajar dengan motor jadinya kayak gini. Dari sisi sini kelihatannya gini. Cuman yang gue demen angle buat ngeliatin bannya itu makin berisi tuh dari sini nih. Kalian bisa lihat. Nah, dari sini tuh kelihatan kalau motornya udah agak berisi gitu, udah nggak kayak kemarin banget lah kondisinya. Dan kalian bisa lihat sendiri secara deket untuk pattern bannya kayak gini bentukannya. Menurut gue ini patternnya anti mainstream ya, secara tampilannya gitu. Kalau kemarin gue bilang ini tuh ngerasanya kayak soft compound, tapi pas udah terpasang kayak gini ternyata normal-normal aja kayak hard. Cuman ini masih ke level medium deh harusnya. Nih kalian bisa lihat label mereknya Mizel 80/17. Knalpotnya udah parah banget nih. Bentukannya kayak gitu untuk yang belakang. Kalau yang depan secara deketnya kayak gini. Sama ukuran belakang depan juga 80/80 yang gua pasang. Oke, mungkin secara tampilan segitu. Terus sekarang yang gua mau kasih tahu ke kalian itu rasa setelah gua ganti bannya. Sedikit review lah ya dari setelah 2 minggu setelah pemasangan. Ini 2 minggu setelah pemasangan ya guys. Jadi kemarin itu ada sedikit kendala di mana bannya itu kemarin hampir selama 2 minggu itu gua make motor ini dengan kondisi ban yang pinggiran bannya itu, tepian bannya itu ini yang kayak gini, pinggir sini tuh belum keluar semua. Kenapa? Karena dulu tuh gua rusuh dan emang gak ada waktu buat pompa ulang gitu, dan baru 3 hari kemarin dipompa ulang dan alhamdulillah fitmentnya udah bagus semua lah. Cuman sebelum dipompa ulang kemarin tuh gua udah ganti nih kan ban baru. Dulu gua bilang kalau ban belakang gua itu agak ngegeol, dan setelah ganti ban baru alhamdulillah udah nggak ngegeol. Cuman masih ada dikit, cuman nggak parah-parah kayak waktu sebelum diganti. Soalnya ternyata emang bener, setelah gua ganti laher dan lain-lain di bagian dalam, pelek gua itu udah nggak goyang-goyang sama sekali, bahkan sampai sekarang pun gak goyang. Cuman yang jadi masalah sekarang itu masih goyang adalah dikarenakan arem gua ini nggak tahu kenapa ikutan ngegoyang. Tadi gua udah coba kemarin juga, gua ngerasain bentar, ini kan udah dipompa ulang ya, udah fitmentnya udah pas semua, tapi masih goyang-goyang gitu yang belakang. Cuman nggak parah-parah banget. Nah, agak kerasa tuh di bawah motor ini tuh di bawah berdua lah. Kalau bawa berdua agak ngerasa, cuman nggak separah kayak dulu banget. Memang masih ngerasa kayak kurang itu gara-gara aremnya itu goyang-goyang ikutan kayak gerak gitu. Nah, jadi itu yang bikin gak pede. Tapi kayaknya nanti gue bakal nyari tahu dulu kenapa arem gue bisa goyang. Kalau misalkan syukur-syukur sih dari baut yang kurang kenceng atau gimana gitu ya, yang simple-simple, nggak yang harus parah banget atau harus bikin gue ganti arem gitu. Mudah-mudahan sih nggak sampai ke sana. Alhamdulillah pas hujan aman. Kemarin aja bahkan gue nge-gym pakai motor ini, hujan-hujanan, hujan gede banget, hujan yang ringan, hujan gede, gerimis kayak gitu gue udah nyoba, alhamdulillah nggak ada kendala. Bahkan pas lagi kering pun enak banget nih ban. Menurut pemakaian pribadi gue. Selain rasa berkendaranya pas lagi hujan di cuaca tertentu nggak ada masalah menurut gua. Testimoni dari orang-orang yang udah nyoba motor gua kemarin nih, orang ini juga Sorry ya guys, bilangnya sih udah enak, cuman ya masih kurang pede tuh di bagian yang arem ngegoyang itu aja masalah pertama, masalah terbesarnya gitu. Tambahan di ban depan gua nggak tahu kenapa ya, gua harapnya sih ini masalah ini cuman ada di motor gua gitu. Nah, gua kan ganti ke ukuran 80/80. Masalahnya itu ada di ban nyangkut sama spakbor di bagian dalam. Spakbor dalamnya ini gua coak kiri dan kanan, kalau kelihatan sih itu gua coak tuh, kelihatan tuh. Kenapa? Kalau nggak dicoak itu bakal nyangkut, malah bikin pinggiran ban tuh terkikis ya. Kemarin nih lumayan terkikis, cuman dikit banget sih, kayak kulit mati lah, kayak gitu doang pinggirannya kiri dan kanan. Akhirnya gue ambil keputusan untuk coak bagian dalamnya. Nggak tahu kenapa ya bisa kayak gitu. Apa mungkin gue mikirnya spakbor ini nggak ori atau gimana gitu. Paling itu aja sih masalahnya. Nggak ada masalah berarti lain selain dicoak yang tadi sama yang arem gue. Ya udah, paling segitu aja videonya. Untuk reviewnya nanti bakal gue bikin. Mungkin reviewnya setelah sebulan 2 bulan pemakaian maybe. Dan masih ada proyek lainnya untuk motor ini. Jadi stay tune aja di channel gue, oke? Thank you buat kalian yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.